Demo yang terjadi di berbagai daerah benar-benar semakin kacau. Bahkan tampaknya yang terjadi DPRD Makassar yang dibakar massa. Akibatnya 3 orang tewas, sementara 5 lainnya dirawat di rumah sakit. Nah, selain itu, di Surabaya, Jawa Timur, demonstrasi di depan gedung negara Gerahadi Surabaya berakhir ricuh. Masa solidaritas dari masyarakat sipil dan pengemudi ojek online terlibat bentrok dengan polisi. Dan berikut terjadinya bentrokan dan kerusuhan yang semakin meluas dan juga semakin memanas. Tim TRC BPBD Kota Makassar memperbarui data korban luka dan meninggal di gedung DPRD Makassar dibakar massa. Sebanyak 3 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit berbeda. PLT Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar mengungkapkan 3 korban meninggal dunia terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita. 2 korban masing-masing meninggal di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Kristalina Makassar. Ujar Fadli dalam keterangannya Sabtu 30 Agustus 2025, meninggal 3 orang. 5 lainnya masing-masing terdiri dari 3 orang luka berat dan 2 lainnya luka sedang. Para korban masih menjalani perawatan. Mahasiswa dari pengemudi ojek online menggelar demonstrasi di gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat 29 Agustus 2025. Aksi ini digelar menyusul insiden yang menimpa driver ojol pada aksi di Jakarta. Aksi berlangsung memanas sampai massa membakar water barrier. Massa tiba di titik aksi sekitar pukul 14.15 WIB. Para pendemo tiba dari 2 arah, dari Jalan Trunojoyo dan Gedung Sate. Mereka merambah ke titik aksi secara serentak. Massa yang datang langsung mendekati gedung legislator itu. Mereka lantas menyasar petugas kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRD Jawa Barat, melakukan sejumlah penyerangan. Petugas kepolisian kemudian menjauhi kumpulan massa aksi. Massa yang tiba juga melemparkan sejumlah benda seperti botol air mineral ke arah gedung DPRD Jawa Barat. Sebagian dari mereka menempelkan poster dan spanduk protes di depan gedung legislator itu yang telah dipasangi kawat berduri. Tampak dari mereka juga lantas membuat coretan pada tembok gedung itu dengan cat semprot. Aksi demo solidaritas ojol atas meninggalnya Afan Kurniawan di depan Makobrimob Batalion C Pelopor Surakarta berujung ricuh. Aksi solidaritas itu awalnya berjalan kondusif, namun usai kedua pihak memberikan pernyataan, massa yang berada di luar pagar berusaha merangsek masuk dan merusak pagar depan bagian timur markas. Kejadian tersebut diikuti oleh pelembaran batu maupun botol dari arah luar ke dalam markas. Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo sendiri telah meminta maaf kepada para pengemudi ojol atas kejadian yang menimpa kawan mereka di Jakarta, Afan Kurniawan. Selain itu, ia juga meminta para pengemudi ojol agar menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum. Sementara perwakilan ojek online juga meminta kepolisian untuk tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Ia meminta agar oknum yang terlibat dalam kejadian yang menimpa pengemudi ojol di Jakarta, Afan Kurniawan hingga meninggal agar dihukum seberat-beratnya. Sementara itu terjadi demo depan gedung Gerahadi di Kota Surabaya. Demonstrasi di depan gedung negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat lalu berakhir ricuh. Massa solidaritas dari masyarakat sipil dan pengemudi ojek online terlibat bentrok dengan polisi. Informasi yang dihimpun liputan6.com, di lokasi sebanyak 12 unit sepeda motor yang terparkir di halaman gedung Gerahadi terbakar. Aksi yang mulai sekitar pukul 14.41 WIB ini awalnya bertujuan untuk menyampaikan kecaman atas tindakan represif aparat yang menyebabkan tewasnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang tertabrak kendaraan taktis berkuda di Jakarta pada Kamis lalu.
Masa aksi yang berkumpul di depan gedung Gerahadi melakukan orasi yang berisi kecaman terhadap tindakan aparat. Namun situasi mulai memanas ketika massa mencoba merangkasa masuk ke area dalam Gerahadi dengan menerobak pagar. Aksi dorong-mendorong dengan petugas keamanan pun tak terhindarkan. Kericuhan makin memuncak ketika massa aksi mulai melempar batu dan bongkahan semen ke arah dalam gedung Gerahadi dan petugas kepolisian yang berjaga. Petugas kepolisian dari dalam gedung Gerahadi berupaya menenangkan massa dengan menggunakan megafon, mengimbau agar aksi tidak dilakukan secara anarkis. Namun imbauan tersebut tidak didengarkan oleh massa. Sebagai respon, petugas kepolisian menyemprotkan air dari water cannon ke arah massa aksi untuk membubarkan kerumunan. Aksi saling mendorong dan lempar pun terus berlanjut, menyebabkan situasi semakin tak terkendali. Demonstrasi di depan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh pada Jumat 29 Agustus lalu, sekitar pukul 18.13 maghrib. Massa membakar dua mobil yang terparkir di halaman Polda. Massa juga merusak pagar di pintu timur dan pintu barat Polda. Selain itu, papan nama Polda DIY dirusak dan dicopot. Meski Polda ditutup sejak pukul 16 WIB, massa masih bertahan di depan lobi Mapolda di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka sempat diminta untuk menyampaikan aspirasi secara baik-baik, namun demonstran yang tak terkendali melempar batu ke arah sentra pelayanan kepolisian terbatu. Imbas dari kerusuhan ini, lalu lintas arah Malioboro macet total. Sebelumnya diberitakan hasil koordinasi umum Jogja memanggil di kampus Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta memastikan masa aksi akan bergerak ke Mapolda Yogyakarta. Saksi yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum dan pengemudi ojol akan menyampaikan beberapa tuntutan yang itu bubarkan DPR RI, usut dan proses hukum polisi yang menewaskan pengemudi Afan Kurniawan. Masa aksi juga menuntut pembatalan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI yang dinilai menyakiti hati nurani rakyat. Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM di Jalan A.P. Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat lalu. Aksi yang dimulai di sekitar pukul 16 WITA ini menyebabkan arus lalu lintas di ruas jalan antar provinsi tersebut lumpuh total. Jalan diblokade dan dibakar bantuan di lokasi. Mahasiswa memblokade jalan dengan dua mobil kontainer dan membakar ban bekas. Akibatnya antrean kendaraan mengular di sejumlah ruas jalan protokol sekitar UNM. Seorang orator menyampaikan bahwa aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Afan Kurniawan, seorang ojol yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimopolri saat demonstrasi di Jakarta. Hingga saat ini tidak terlihat aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi unjuk rasa di depan kampus UNM Makassar. Dalam aksinya, mahasiswa juga menuntut agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur dari jabatannya karena dinilai gagal memimpin institusi Polri. Di Provinsi Jambi, aksi massa demonstrasi gabungan di Jambi ricuh setelah mereka masuk ke halaman gedung DPRD Provinsi Jambi pada Jumat lalu. Massa emosi karena diadang dan polisi melontarkan gas air mata ke pengunjuk rasa ketika mereka hendak masuk ke halaman gedung Dewan. Massa yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus, pelajar hingga ojek online di Jambi ini menggelar demo solidaritas atas peristiwa kematian ojek online yang terlindas kendaraan taktis di Jakarta. Awalnya aksi ini berjalan kondusif, tapi saat massa mencoba merangsek ke gedung DPRD Jambi, mereka datang brigade polisi hingga temeng. Polisi lalu melontarkan gas air mata dan semprotan water cannon hingga membuat massa kocar-kacir ke halaman kantor Gubernur Jambi. Aksi ini berlangsung mulai pukul 13 siang, berlangsung massa semakin ramai hingga pukul 17 WIB. Massa masih bertahan di sekitar gedung Dewan. Mereka membakar ban dan mengirimkannya yaitu semangat perjuangan. Seat ini sebenarnya kita review pada tanggal 11 Agustus kemarin nih. Nah, tapi kita review lagi ini seat Exia karena waktunya untuk gelita seat kejutan lagi.
Nah, seat kejutan lagi ini kita geledah karena biar makin banyak kejutannya. Ada desa di kawah dan juga pemandangan desa, bahkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan di Minecraft. Kira-kira seperti apa ya geledahan seat di Minecraft yang satu ini? Ditunggu di sesi lagi tentang seat ini digeledah lagi.